Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa sudah mapan dan mampu, mungkin gak sedikit dari kalian memiliki keinginan untuk berumah tangga. Namun sebelum melakukan sunnah tersebut, sebaiknya kalian terutama kaum pria harus teliti dan tidak buru-buru untuk memilih pasangan. Sebelum memutuskan, ada baiknya kalian perhatikan pesan dari Imam Ghazali seputar beberapa tipe wanita yang perlu kalian hindari untuk dijadikan pasangan hidup. Sebelum lanjut videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. An-Nanah. Wanita An-Nanah yang dimaksud ini wanita yang sering mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Berkeluh kesah memang menjadi sifat alami manusia, namun bukan berarti setiap hal atau permasalahan harus dikeluhkan, karena mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Sedangkan mengadu biasanya sering merusak hubungan baik dengan sesama manusia, seperti kerabat ataupun sahabat, apalagi jika yang suka diadukan istri pada orang tua suami. Mananah. Wanita mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya sendiri. Menikahi wanita tipe ini sama saja menghambat peran sang suami sebagai pemimpin keluarga. Biasanya jika mereka sedang bertengkar atau berbeda pendapat, sang istri akan selalu mengungkit kebaikan ataupun jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dibanding istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan bisa berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan untuk bisa masuk ke surga Allah bersama-sama. Namun karena perilaku mengungkit kebaikan ini justru bisa mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. An-Nanah. Wanita ini memiliki hobi membanding-bandingkan suami dengan orang lain atau orang di masa lalunya, baik jasa ataupun kebaikannya. Jika wanita tersebut seorang janda, dia akan sering mengungkit kelebihan mantan suaminya. Atau jika wanita itu belum pernah menikah, ia akan sering menceritakan ayah atau saudara laki-lakinya di depan sang suami. Barokoh. Tipe wanita yang dimaksud ini adalah wanita yang suka bersolek atau dandan sepanjang hari. Meskipun demi tampil cantik di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap yang berlebihan. Berlebihan dalam mengeluarkan uang karena belanja kosmetik ataupun berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Dandan berlebihan untuk suami saja tidak dianjurkan, apalagi untuk orang lain. Hadaqah. Tipe wanita ini memiliki keinginan untuk berbelanja banyak alias boros. Ia akan selalu merengek kepada sang suami untuk dibelikan barang-barang yang padahal belum tentu dibutuhkan atau bermanfaat untuk kehidupannya. Imam Al-Ghazali melarang kaum pria menikahi wanita seperti ini, meski kondisi keuangannya baik atau mampu memenuhi keinginan sang istri. Sadaqah. Sedekah merupakan tipe wanita yang suka bicara atau cerewet. Semua hal bisa ia komentari, namun tidak mendatangkan manfaat. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami untuk menemukan kedamaian dalam rumah tangga, karena bisa jadi sang suami justru menjadi sasaran komentar pedas dari sang istri. Begitulah pesan-pesan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Jodoh, rezeki, dan kematian memang selalu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata tanda-tanda jodoh dari Allah dapat diketahui dan kita rasakan. Jodoh adalah salah satu rahasia ilahi. Tak ada yang tahu siapa, kapan, di mana, dan bagaimana setiap manusia menemui jodohnya. Namun ternyata Allah telah memberikan dalam tanda kutip bocoran ciri-ciri siapa jodoh kita kelak. Yang pertama yaitu kita merasakan tentram, seperti yang tertera dalam Al-Quran. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21.
Lalu ciri-ciri yang kedua adalah memahami kita, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dan tentunya ciri jodoh yang bisa kita temukan dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nur ayat 26 yang isinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Sebuah bocoran ciri-ciri jodoh tersebut sudah jelas menjelaskan gambaran seperti apa pasangan kita kelak. Ketika penasaran akan sosok seseorang bernama jodoh, maka berdirilah di depan cermin dan lihatlah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Seperti itulah kiranya gambaran si jodoh kita kelak. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Memiliki pasangan hidup tentu jadi impian semua orang. Sayangnya ada banyak orang yang sudah berusaha dan berdoa tapi belum juga mendapatkan jodohnya. Lantas mengapa seseorang sulit sekali mendapatkan jodoh? Banyak persepsi yang muncul jika sudah membahas soal jodoh. Beberapa orang menganggap bahwa jodoh adalah takdir, di mana Allah telah menetapkannya. Hal itu juga yang tertera dalam Al-Quran. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Namun meskipun kita meyakini jodoh sudah ditetapkan oleh Allah, banyak dari kita yang khawatir mengapa jodoh tak kunjung datang. Dari hal tersebut banyak yang meyakini kalau terhalangnya jodoh juga disebabkan karena ulah jin atau sihir. Lalu apakah benar jin atau sihir bisa menghalangi jodoh seseorang? Jika melihat ke belakang, dahulu jenis kejahatan yang dilakukan seseorang dengan meminta bantuan dari setan dan jin ini sudah ada sejak dulu. Bahkan ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Jika melihat surat tersebut, maka bisa dibuktikan bahwa jin sampai bisa membuat pasangan suami dan istri bercerai, atau bisa dibilang menjadi penyebab terhalangnya jodoh seseorang. Seseorang yang terhalang jodohnya karena ulah jin ternyata banyak juga terjadi di masa sekarang. Seperti yang dikutip dari kisah hikmah.com, menurut Ustadz Junaidi, seorang praktisi ruqyah syariah menceritakan salah satu kasus yang ditanganinya. Suatu hari ada seorang wanita yang cukup cantik, pintar dan lumayan mapan datang berkonsultasi. Pasalnya wanita yang berusia 40 tahun ini belum juga mendapatkan jodoh. Saat dilakukan ruqyah, dalam tubuhnya bereaksi jin yang jumlahnya cukup banyak. Ternyata penyebabnya wanita ini terkena sihir yang dikirimkan oleh mantan kekasihnya 25 tahun silam. Saat itu pria tersebut mengancam bahwa ia tak akan menikah dengan siapapun kecuali dengannya. Namun dengan izin Allah, jin pengganggu itu pun akhirnya ditumpas dengan menjalankan proses ruqyah. Dilansir dari cintaruqyah.com, sihir penghalang jodoh ini bekerja menghalangi jodoh, baik dengan masuk ke dalam tubuh seseorang ataupun mengintai dan mengubah pandangan lawan jenis yang mendatanginya untuk melamarnya. Sihir ini juga menjadi bagian terbesar dalam terjadinya perceraian. Adapun ciri-ciri orang terkena sihir adalah pusing atau migrain sepanjang waktu dan tidak dapat sembuh dengan obat, melihat lawan jenis yang datang seperti buruk rupa dan perangainya, sesak nafas, banyak berpikir negatif, selalu gagal menikah dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, hal yang bisa kita lakukan adalah seperti kasus yang tadi, yaitu dengan melakukan ruqyah. Dikutip dari rehabhati.com, lakukan ruqyah secara intensif dengan membacakan atau mendengarkan ayat-ayat ruqyah selama 1 jam. Dengan begitu, pasien akan bereaksi dan lama-kelamaan insya Allah gangguan jin tersebut akan hilang.
Selain itu tentunya kita juga harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal solih dan terus memohon kepadanya. Untuk perihal jodoh sebaiknya kita tidak perlu takut karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semuanya termasuk jodoh, rizki dan maut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.